Kram guys. Gue baru bangun anjir. Nah ini pengen nge-gym nih sekarang. Jadi 2 hari kemarin tuh gue nggak nge-gym. Yang pertama, hari pertama tuh karena gue istirahat ya, rest sama nge-rest gitu. Terus yang hari keduanya itu karena gue ada urusan pagi di Jimbaran. Terus pas balik tuh kayak aduh males banget nge-gym anjir. Jadi ya udah kita nge-gym sekarang. Hari ini full body lagi sih. Emang gue mainnya full body terus. Cuman kita mainnya beda sama kemarin. Kemarin itu fokusnya lebih ke quads ya. Biasanya ke quads. Sekarang tuh lebih even, lebih rata lah. Aduh, mager banget sumpah demi. Mana gue salah beli kopi lagi. Ini tuh udah berapa ya? 3 hari apa? Kopi ini. Gue nggak suka manis sebenarnya. Jadi pas gue beli ini, nah ini tuh manis nih, manis. Jadi gue udah jadi kopinya. Gue udah bawa pulang coba ya manis lagi. Masa iya mau dibalikin kan? Ya udah kita nge-gym yuk. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ngopi dulu aja lah. Take time buat ngopi dan look who I found. Hai, hai. Dia mirip anjing di Far Cry ya, yang nggak ada kakinya. Main Far Cry 6 gak sih lo? Anjing yang nggak ada kaki belakangnya jadi pakai roda gitu. Siapa namanya? Churros ya, Churros. Hey, is your name Churros? Yeah, let's get a coffee, okay? Hi. Monzu, do you wanna play? No? Ya. Yeah. Memang gue selalu ditinggalkan ya. Even sama anjing. Ya anyway, gue pengen pesen Americano. Di sini sebenarnya ada pricey sih. Cuman kayaknya asik ya. Paket lah. Demi kopi emang adiksi kafein itu kacau juga nih. Ini muka gue terlalu deket gak sih? Ya kayak gitulah. Habis kopinya habis, kita mau nge-gym. Seperti yang gue bilang tadi ya, split gue kayak gimana. Kalau gue bisa jelasin duluan, nanti gue kelihatannya akan main upper chest. Entah itu seated chest press atau incline bench press pakai Smith ya. Gue suka sih pakai Smith enak. Terus wide grip row juga. Zoning out. Belum kena kopi. Pre-coffee Davi nih kayak gini nih. Banyak bengongnya. Terus lateral raise, my favorite exercise. Basically everybody's favorite, lateral raise. Terus leg extension. Back udah belum tadi? Udah ya. Tricep, bicep, udah itu aja sih kayak. Wah serius? Dia jual whey protein 30.000 per serving. 30.000 per serving ya kalau kita bandingin sama whey biasa. Taruhlah whey yang 60 serving itu harganya 1,8 nih. 1,8 60 serving. Ini satu serving 30.000 ya, 22 gram. Berarti nggak tahu, otak gue nggak bisa ngitung, belum kena kopi. Ntar kalau udah kena kopi cepat. Tapi gue coba ya. 1,8 juta itu berdapat 60 serving. Berarti 1,8 juta bagi 60 itu ya 30.000 per serving, bener. Cocok nih, tapi ini 22 gram. Yang gue hitung itu 25 gram. Wah, not bad lah. Maksudnya daripada beli whey protein ya. Di sini ada anjir. Whey protein 22 gram 30.000. Tapi bisa tambah milk extra juga sih, kayak almond juga ini proteinnya tinggi juga nih. Wait, ada di Kev. Ini kayaknya buat ngopi sore enak deh. Tapi gue belinya long black ice. Hey churros, don't lick my back, don't lick my back. Your name isn't Churros, right? Monzu, namanya Monzu bukan Churros. Churros itu yang di Far Cry. Monzu. Cute. Entah kenapa, gue lagi ngopi terus ngeliat mesin kopi kayak anjing. Oke juga ya. Pantulannya ya,
Soalnya dia modelnya kayak gini nih guys. Jadi kelihatan gede banget anjir. Tuh, anjay. Jadi kelihatan gede banget. Padahal emang dia rada slanted gini aja. Dan biasanya kalau baru mulai gue bakal treadmillan dulu ya. Kayak 5 menit aja cukup sih treadmill ya. Gak usah yang terlalu bikin capek, berat-berat banget. Supaya darah tuh ngalir gitu. Gue habis ngopi, kafeinnya bisa kealirin ke seluruh tubuh gitu ya. Makanya dengan warming up treadmill. Cuman kayaknya gue nggak treadmill hari ini. Kenapa? Karena gue orangnya tuh pelupa banget sih. Jadi tadi di locker gue udah nyiapin clip on mic kan. Terus sekarang gue nggak tahu clip on mic-nya di mana. Gue cek di tas nggak ada. Di bawaan yang gue bawa juga nggak ada. Curiga jatuh gitu. Kalaupun jatuh di mana? Di kantong nggak ada. Gak mungkin di motor, orang tadi di locker gue keluarin. Cari dulu deh. Hitung-hitung warm up. Tak kenapa gue tuh emang kebiasaan ya barang-barang tuh hilang ketinggalan. Ternyata jatuh. Ada yang pungut taruh di reception. Padahal stupid. I wish I had 6 fingers. Kayak gue kalau bawa barang di gym tuh numpuk-numpuk gitu, satu tangan tuh bisa bawa semuanya gitu, satu lagi megang HP. Ya udahlah, kita nggak usah kardioin, langsung aja lah incline. Dan tentunya bukan Davi namanya kalau nggak ada yang kelupaan. Gue lupa bawa anduk. Di sini nggak sediain anduk, jadi ya udahlah. Apa ya, gue lupaan mulu ya jadi orang ya. Pantas gue sering dilupain. Oke, sekarang adalah bagian paling menyebalkan dari pakai Smith machine ya, yaitu adalah nyeting. Gue skip aja, lu nggak usah ngapain sih nontonin nyeting Smith machine ya. Mari kita coba. Kena dagu. Inilah malesnya ya kalau nyeting Smith machine. Mundurin kamera lagi. Lihat nih, gue mundurin makin ngaco lagi. Pas nih. Jadi ceritanya lo jadi spotter gue aja ya. Itu kita main cuma 1-2 set doang. Tapi bukan berarti nggak warm up ya. Untuk warm up biasanya jangan sampai terlalu capek. Kayak gini aja. Coba tinggal cari gerakan aja. Sama kenalan sama bebannya. Sama nyari-nyari batas safety-nya. Sekarang kita kenalan sama bebannya, perlahan naik sampai working set. Warm up cuman sampai panas, namanya juga warm up ya. Jangan sampai panas atau sampai ya kenal aja sama bebannya. Udah, kayaknya pas ya. Bener kasih set gue di berapa ya? Soalnya kemarin nggak pakai Smith machine sih. Kita coba 25. Ini beratnya pas sih. Tapi kayak masih bisa naik lagi. Berarti kita coba working set di 30 working set pertama. Nah biasa habis warm up set, gua tuh rest dulu. Rest 1 lagu lah. Gue juga bawa ini wrist wrap karena pergelangan tangan kiri gue tuh pernah keseleo dan sampai sekarang sembuhnya tuh jadi aneh posisinya, jadi harus pakai wrist wrap untuk support aja sih. Yang kanan juga karena yang kiri pakai gitu. Let's go kali ya. Biasa kalau mau working set gini gue cari lagu yang enak. Sebenarnya bukan lagu yang enak sih. Gue ngerasa power tuh muncul kalau
lagu yang gue denger tuh ada memorinya, entah itu memori indah, memori sedih, yang penting bisa ngebangkitin satu memori yang ntar jadi power buat gue. Underrated tips itu. Tapi kalau bisa coba deh. Bisa lagu-lagu zaman lu sekolah yang ngingetin lu ke waktu dimana kayaknya semuanya gampang gitu. Satu-satunya yang lu stresin tuh cuman gimana caranya menang futsal lawan sekolah lain. But now you're lifting weights for the sake of sanity. Crazy. Serius mode pas kacamata. Nih, jangan sampai lupa nih gue naruh di sini ya. Paling males tuh kalau gue lupa tapi nggak pakai kacamata. Jadi mau nyari juga susah. Working set pertama, cari lagu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah lumayan slow konsentrik ya di atas rep kelima ya. Berarti tadi gue masih 2 RIR. Oke, masih dapat 2 rep lagi. Oke, Samsula kayak gini. Oke, masih bisa naik nih. Mau coba 5 reps. Kalau kita pakai pola latihan low volume high frequency, sangat normal kalau lu nggak ngerasain pump, karena prioritas utamanya memang bukan di pump, bukan di muscle fatigue, tapi di mechanical tension slash force production. Yang penting hari itu lu nge-produce force sebesar mungkin. Pelajaran hidup dari pola latihan ini adalah kasih 100% bahkan 120% setiap hari dalam hidup lu dengan cara yang smart. Jadi bukan sampai menyiksa diri, merusak sesuatu yang ada dalam tubuh lu atau ada di jiwa lu, tapi tetap lu harus kasih 120% sewajarnya. At the end of the day, it's the result, right? Not the process. Ini gue mau rest bentar, terus kita lanjut 35-35. Di FTL sih gue kuat ya, cuman di sini makanan gue ya seadanya aja. Kalau waktu di FTL di Bekasi gue sehari itu bisa 180 gram protein lah. Itu hampir 3 kali lipat berat badan gue per gram. 2,6, 2,7. Sekarang sehari 120 gramnya udah bagus. Karena mahal sih. 100 gram, 120 gram. Cuman 1,4, 1,5 kali. Banyak tuh 2 kali. Jadi gua rest bentar ya. Oh ya, kalau ngeliat bebannya berapa? Ini 35. Tiap Smith Machine beda-beda. Di Smith Machine FTL bisa 45-45, cuman di sini 35-35, tadi 30-30 aja tuh udah 10 reps lah. Gue nggak tahu emang power gue belum keukur dengan baik, atau memang tiap mesin beda-beda. Tapi gue ngerasain di Smith Machine ini supportnya sangat-sangat dikit ya. Support apa sih itu istilahnya? Ya lu ngerti lah, Smith Machine itu kan ngebantu assist ya. Cuman ini dikit aja gitu rasanya. Kayak kita sudah siap ya. Let's go.
Di sini gue ngincer 5 reps saja minimal. Terus continue sampai 1 RER or failure. Ingat 120%. Nah ini gue lupa nih, ini udah kerekam apa belum ya? Oh udah. Kayak gue perlu ke psikiater deh. Pengen tahu aja gue kenapa sih ini memori aneh gue ini suka lupa-lupaan, gampang lupa. Kalau yang long term tuh somehow gue banyak yang ingat ya. Yang short term tuh gue gampang lupa ya. Kayak setiap momen gue jadikan core memory supaya berarti yang gue gak lupa. That's it, 1 area. 6 rep, 1 RER. Kayaknya force-nya teman. Gila pas tuh. Berarti minggu depan harus 40-40. Karena somehow di sini nggak ada plate 2,5 anjir. Gimana masih soft opening. Jadi belum semua alat nyampe. Jadi mau gak mau progressnya 5 kilo each. Ya lateral raise dulu apa pull down dulu ya? Oke lateral raise dulu deh. Oh iya. Sebenarnya untuk lateral raise gue biasanya pakai bench terus begini. Tapi berhubung gue nggak bawa handuk demi alasan kehigienisan ya. Kayak gue lateral raise-nya seated aja. Kalau udah mulai kalah, gue coba berdiri. Rada nge-cheat dikit. It's okay to cheat kalau misalkan itu terkontrol ya. Ya, bukan ego lifting. Beda sama ego lifting. Kita cari special. Itu bench dipakai nggak ya? Izin ya taruh kamera. Ya anyway kita warm up dulu. Kalau notice kenapa gue warm up-nya cuma sedikit, karena set guys itu nggak terlalu besar ya. Terus tadi udah cukup kena juga motivasinya waktu incline bench. So, gak usah banyak amat. Kita rest sambil nunggu top set. Yeah. Maybe 2 RR, 3 RR, no. Cerita sebenarnya masih bisa lanjut. Oke, gue satu set lagi nih. Naik ke 17,5, gue bisa.
Terus kami 17 setengah atau 19 terkontrol. Berat anjing. Lumayan disorienting anjir. Dapat berapa tadi? 10 ya? Pas 11 gitu. Gua capek anjir. Lateral raise mah. Dapat lo ya. Pull down. Penuh semua. Scissor pull down penuh juga. Kencing dulu kali ya. Kelihatannya lat pull down lagi dipakai, lat extension lagi dipakai, leg adduction di bawah jauh, scissor pull down juga dipakai, lateral yang gue pakai semua lagi dipakai, jadi gue kayak sambil nunggu iseng-iseng main apps aja lah. Ini mesin abdominal crunch bisa kayak gini guys. Buat obliques, anjay. 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 Panas. Orang-orang tuh main HP. Apa yang bisa dari video katanya? Terus taruh di YouTube jadi vlog. Siapa tahu vlognya rame. Pada main HP. Oke. Kita scissor pull down aja deh. Buat latissimus dorsi. Seperti biasa kita warm up dulu aja. Ini kenapa gini? Wah. Baru juga soft opening. Tapi sih warm up. Biar asik kan. Ingat kalau lat pull down, sebisa mungkin betis lo juga bantu stabilizing sana, stabilizing. Cari weight yang tepat kalau gue pengen weight grip. Ini kiri kanan rasa beda. Selebar. Kuat ya. Let's try. 20 di alat ini seberapa berat? Gitu.
Formatnya lebih ke kenal nama beban doang. Adjust failure gue di berapa. Tapi enteng bener ini. Langsung masuk working shoot juga kayak gitu. Kayak 35 langsung shoot. Kak, kalau main back gue nggak tahu kenapa paling mojonya itu ya kalau dengar lagu metal gitu. Bukan lagu nostalgia tapi lagu metal. Gak bisa metal nostalgia kan kayak Blood from a Valentine, Kill Switch, Salai Dying ya gitu-gitu lah. Gue gedein I prefer kayak badass aja gitu. Kalau main back harus badass. Kalau latihan kaki biasanya dengernya tuh kayak techno, EDM tapi yang lumayan kencang kayak Vinivici. Kalau lagi main set biasanya gue denger lagu popang. Slow Shoulder, EDM 2014. I like us better when we're away. Oh iya, ini mau serius banget ya, jadi kacamata gue titip dulu aja supaya nggak lupa nitip kacamata. Oke, di set ini kita coba 50 kilo 50 kilo. Lumayan lompatnya dari yang tadi sih, karena yang tadi kayaknya masih kurang. Ini 5 reps aja nggak apa-apa sih. Kalau dapat. Nah, yang penting time and retention. Nggak tahu, gue belum jarang sampai situ. Tension ini kan. Nggak tahu deh. Time and retention itu faktor dari hypertrophy atau pure just mechanical tension. Well, a lot of people knows that. Perlu baca nih. Anyway, alhamdulillah gue udah keterima interview akhir nih buat kerjaan di Bali. Doain keterima ya, supaya gue bisa menetap di sini tanpa mikirin finansial. Habis slumber gak kepegang jujur sama gue, kepegang sih, cuman growth-nya itu gak bisa gue kontrol penuh karena apa ya, gue lagi takut hiring sih zaman sekarang gini, ekonomi gak menentu. Hiring itu kan komitmen nih, dan gue ngerasa kayak financial slumber tuh kayaknya untuk saat ini belum untuk berkomitmen dulu deh. Jadi ya nggak gue matiin, enggak, cuman berjalan aja automatically karena gue yakin di sana masih banyak yang butuh produknya. Ya restock terus juga. Oh iya, gue pengen mulai aja, lupa nih. Anjing jelek banget. Ya nggak apa-apa. Kayaknya gue hampir nggak pernah pakai mesin ini. Gue mau belajar nge-phone pattern nih, bentar deh.
sampai sini kan. Apa lagi? Apa lagi? Oh, tadi gue nggak full ROM berarti ya, partial. Ini bisa coba ini posisinya lumayan aneh ya, jadi bingung gue naruh kamera di mana supaya nggak bakalan jalan. Jadi pakai 0,5. Anyway, ini ya, seperti biasa kita mau warm up dulu. Kena ya. Ini gue tuh aneh gitu nih, gak tahu kenapa kayak ketarik gitu. Jadi kita nggak berat-berat banget ya. Kita mulai cek sebelumnya apa anjing. Oh. Kayak gini. Lebih ke brachialis, tapi biasa tuh gitu gitu. Kalau begini, overhand gimana? Overhand tuh ini juga nih, apa? Sendi. Kan langsung basah banget. 1 kilo aja. Soalnya ini kita bakal 1 set doang ya. Kita 1 set doang karena jujur gue gak terlalu suka main bicep. Jadi kita coba senang-senang di sini. Kamera deh. Tutup kacamata guys. Kalau besok emang lebih seneng leaning back ini ya, lebih susah ngecek. Bismillah. Damn. Perih mata gue. Udah encet aja. Thank you udah nutupin kacamata ya. Bicepnya udah tricep. Sekarang kita main tricep ya. Seperti biasa mampu dulu. Hari ini mainnya sebelum kayak gini. Kemarin tuh gue di 10 kilo ya, hari ini sudah 12 ya.
Ketika selesai set, lo nggak bisa banyak ngomong. Kayak sehari-hari kehidupan lo udah ikut bersama set tadi kan. Kayak lo nggak tahu lagi kenapa harus hidup, karena hidup gue cuma buat itu. Mulai ngalor gitu, lewat aja nggak apa-apa, di pas dulu. Dan ya lebih suka main reset daripada reset. Satu set lagi gue penasaran. Tapi kali ini kayaknya kanan lo deh, tadi saya kanan gue kalah dulu. Yo, let's go. Apa ya? Yang kiri lebih kuat ya. Apa karena yang kiri lebih aktif ya? Jadi sebagai jurnal 11 kilo 5 rep kanan 6-7 rep kiri. Gak balance loh ya. Nah sekarang kita ke outdoor area karena kita mau ngelibas kakinya. Sampai sekarang leg extension di sini dari awal gue latihan. Gak dari awal sih. Dari kayak tadi lat pull down lah. Ya lat pull down. Orangnya masih sama aja deh. Yang di mesin itu main HP. Let's walk sekalian tour gym kali ya. Udah ini gym gue. Namanya World Fitness. Cukup oke lah alatnya. Ada indoor area kayak gini. Dan juga ada outdoor area. Oke, udah. Ini outdoor areanya. Banyak kan emang mesin-mesin buat latihan kaki ya. Karena memang kita mau main kaki di sini. Kita mau main abduction. Ini latihan kaki favorit gue sekarang, abduction. Beda sama abduction. Abduction yang ini. Abduction tuh yang keluar, abduction tuh yang ke dalam. Fungsinya supaya quads lu kelihatan gede kalau dari depan. Orang kan kadang fokus cuma bagian sini, tapi ini sebenarnya yang bikin kelihatan gede. Kita akan main ini. Jadi selain ngevlog, gue ngerekam kayak gini juga supaya ada training jurnal. Jadi terakhir kali gue latihan, bebannya berapa? Karena gue males nyatet, gue males main HP pas lagi nge-gym gitu. Kayak gue buka HP nih, seandainya gue nyatet, nanti gampang ke distract gitu, malah ke Instagram lah, malah ke TikTok lah, ke email lah, aduh, malah jadi annoying gitu kan kalau orang main HP di gym. Jadi mendingan gue rekam aja sekalian hitung-hitung nge-vlog gitu. Ini adduction, kita main di 40 kilo ya. Kalau di mesin tuh gue sekitar 38 kali ya. Padahal sini 40 oke lah, aman lah ya. So, we're about to begin our set. Habis itu kita mungkin akan main sampingnya, yaitu leg extension. Right there.
Setelah itu gue bakal fisik update sama. Terakhir gue fisik update kapan ya? Di Insta Story kayaknya. Itu berat gue di 73 apa 74. Sekarang jujur gue nggak tahu berat gue berapa, tapi gue ngerasa kayak body fat gue udah ngurang. Malah terasa kayak flat gitu. So, let's go. Seperti biasa ya, gue tutup kacamata bang. By the way, gue tuh suka ngikutin WWE tau. Kemarin gue nonton WrestleMania. Itu gila sih, bersejarah banget sih. John Cena itu pertama kali jadi heel. Gak pertama kali lah, kedua kali jadi heel. Dia tuh sepanjang karirnya gak pernah jadi heel. Atau heel tuh istilah untuk bad guy ya. Kalau yang istilah good guy-nya baby face namanya. Ya, dia pertama kali jadi heel. Untuk setelah sekian lama. Dan itu kontroversial banget. Kenapa? Karena dia jadi heel, jadi bad guy. Dan dia mecahin rekor WWE. 17 times WWE Champion. Ngalahin Ric Flair. Jadi John Cena literally greatest of all time wrestler in the world. In history. Tapi dia melakukan itu sebagai bad guy. Gue nggak tahu harus seneng apa harus kesel. Ini meta sih menurut gue. Gue suka WWE itu karena storytellingnya. Kayak gue kan di marketing ya, jadi lekat banget sama storytelling dan underrated banget sih kalau mau bicara storytelling dari WWE itu. Bagus banget gimana cara dia nge-craft cerita, ngebikin flow-nya, good guy, bad guy konsep gitu ya. Gila sih. Oh iya, gue pengen mulai ya, lupa gue, goblok. Oke, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Jangan liatin titik gue. Bismillahirrahmanirrahim. Berat kali. Gue nggak expect setnya sebagus itu cuy. Gila. Tau gak sih perasaannya kalau set lo bagus kayak, wow iya, I did it. Kepo masih dapat 1 rep 2 rep. Enggak, emang udah failure tuh. Berarti tadi 0 RIR. Jurnal 40 tambah 5 F5. Doakan saya ya. Lima reps, I think 5 reps cukup. Anjing berat kan? Fuck. Nggak full. Tidak. Tidak dapat Yuk lanjut ke leg extension ini. Jujur aja ya, gue ngerasa leg extensionnya rada aneh gitu loh. Kayak posisinya nggak biasa. Apa ada settingan yang gue nggak tahu ya? Dan ini buat apa nih kalau boleh tahu nih? Coba lihat deh. Buat apa leg extension di situnya ada handle? Jangan-jangan bukan. Jangan-jangan ini bukan leg extension. Gue curiga ini buat hamstring curl deh, lying leg curl deh. Karena ini secara mechanical bisa mungkin ada engsel dibikin tiduran. Tek. Itu buat pegangan tangannya. Ya kayaknya ini bukan leg extension deh. But anyway, let's do it. Kita coba dulu di 20 ya, karena gue belum familiar sama mesinnya. Gue paling benci leg extension yang apa namanya, pas lurus gini dia nggak lurus sempurna gitu, jadi kayak miring ke atas gini.
Jadi, dan ini juga panjang banget anjir. Gue nggak setinggi itu kaki ini. Anyway, 20 kilo cukup oke. Nas, 40 kali ya? Maksudnya, leg adduction aja 45 gitu loh. Tai ngambil plate aja keram gue, babi. Harga gue masih keram aja. I don't know. Rasanya aneh. Anyway, set kedua 50. Aneh rasanya sumpah. Menjada wajada. Hei, ini kayak butuh banyak bantuan apps untuk ngebalancein anjir. Karena gue nggak bisa fully nyender di situ. Kaki gue kependekan. Oke, gue habis tes ini buat lihat body percentage. Keram guys. Ini baju guys, kalau lu tahu ya. Ini gua beli waktu berat gue masih 83. Jadi makanya ini ukurannya L. Sekarang kegedean, lihat. Wah anjing. Kayak nggak pakai celana gue. Anyway, kita ngobrol-ngobrol di cafe aja ntar ya. Gue butuh second coffee. Yo, it's my second Americano of the day. Habis nge-gym kayaknya sari-sari hidup gue, otak-otak gue ikutan kebakar sama kalori. Jadi perlu recharge ya. Sebenernya nggak recharge, kalau mau recharge ya makan gitu. Cuman habis ini gue kayaknya mau mandi, pulang, makan. Tapi sebelum itu kita nikmatin dulu Americano di siang hari. Ya, gue lagi di ini Setuja Kerobokan ya. Sebenarnya cukup enak buat work from cafe ya di sini. Cuman agak mahal aja sih jujur aja. Americano 4.500 after tax, after service. So, kayaknya ini harga kopinya sekitar 30 ribuan deh.
Nah, tipsnya juga kalau lo mau nyari kafe, kalau bisa jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu corporate. Cari yang kafe yang UKM. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban, belum ada kewajiban untuk bayar ini itu. Karyawan belum terlalu banyak, belum tersistemasi. Jadi harga yang ada di menu adalah harga yang lo bayar. Contoh kayak kafe gue pagi tadi ya. Di menu memang harganya 33.000 dan gue bayarnya juga 33.000. Fair. Sebenarnya ada satu kafe lagi sih yang enak, cuman panas. Di sini rada teduh, rada adem karena gue di bawah pohon juga. Anyway nih kayaknya baterai gue udah mau habis ya. Segitu aja lah. Fitness journal hari ini. Bye.